Inilah Yakob dan Yance, pemain lokal yang dipanggil Sintayong jelang hadapi Irak kualifikasi Piala Dunia. Halo guys, apa kabar semuanya? Pemain kembar Yakob Sayuri dan Yance Sayuri menunjukkan perjuangan hebat jelang membela timnas Indonesia. Mereka berlatih mandiri di pinggir pantai. Pemain PSM Makassar ini pun bakal bersaing untuk memperebutkan tempat utama dengan para pemain abroad. Sebab di posisi mereka ada nama-nama seperti Pratama Arhan, Sain Patinama, Sandi Wallace, Asnawi Mangku Alam hingga Nathan. Yakob dan Yance Sayuri adalah pemain lokal yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perlu diketahui, hanya ada 9 pemain lokal yang dipanggil STY ke timnas kali ini. Dalam unggahannya di Instagram, mereka terlihat Yakob dan Yance rutin berlatih secara mandiri dengan berlari di pinggir pantai dan latihan fisik lainnya. Yakob dan Yance Sayuri merupakan pemain lokal yang berani bersaing secara sehat dengan beberapa pesaingnya di timnas Indonesia dan mencuri perhatian warganet. Diharapkan di tengah-tengah kedatangan pemain keturunan para pemain lokal terus meningkatkan keterampilan mereka jelang laga kualifikasi Piala Dunia Juni mendatang. Penuhi panggilan timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun sudah OTW menuju tanah air. Ya, Ragnar Oratmangun telah memamerkan foto sedang berada di Bandara Schiphol, Amsterdam pada Senin 20 Mei 2024 malam WIB. Ragnar Oratmangun jadi andalan baru timnas Indonesia di lini depan. Pemain 26 tahun tersebut baru saja menorehkan debut impresif pada laga lawan Vietnam pada 26 Maret 2024 di Stadion Midin, Hanoi. Sintayong sudah merilis daftar 22 nama yang masuk dalam skuad timnas Indonesia untuk bulan Juni 2024. Skuad timnas Indonesia dipastikan bakal berkumpul dalam waktu dekat. Pertandingan lawan Tanzania jadi uji coba bagi tim asuhan Sintayong sebelum melakoni 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pelatih timnas Indonesia Simon McManamy ingatkan Sintayong, kebanyakan pemain naturalisasi bisa berdampak merugikan timnas Indonesia. Simon McManamy mengungkapkan dampak negatif dari keberadaan banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda. Dalam era kepelatihan Sintayong, timnas Indonesia memang dihuni oleh sejumlah pemain naturalisasi yang menimbulkan pertanyaan tentang identitas tim. Banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia bukanlah hal baru. Pada tahun 2019, Simon McManamy telah memperingatkan tentang resiko yang mungkin terjadi akibat kehadiran mereka. Simon yang pernah menangani timnas Filipina pada 2010 mengatakan bahwa keberadaan terlalu banyak pemain naturalisasi dapat mengganggu identitas tim. Simon mengatakan terlalu banyak pemain naturalisasi akan membuat timnas Indonesia kehilangan jati dirinya. Masalah ini terjadi di timnas Filipina. Hubungan mereka dengan supporter menjadi tegang karena merasa tidak mewakili negara mereka dengan benar, ungkap Simon. Media Italia puji pemain timnas Indonesia Djait Jez saat bantu Venezia kalahkan Palermo. Venezia sukses mengalahkan Palermo dengan skor 1-0 pada leg 1 semifinal playoff Serie B di Stadion Renzo Barbera di markas Palermo pada Selasa 21 Mei 2024 dini hari. Pada laga ini, bek timnas Indonesia Djait Jez bermain full 90 menit dan performanya menuai pujian dari media Italia yang bernama Tutor Mercato Web. Tutor Mercato Web memberikan nilai 6,5 untuk penampilan pemain berusia 23 tahun itu atau hanya kalah dari Nicolas Peyerini, sang pencetak gol sematawayang Venezia yang mendapatkan Ponten 7. Solid dan konkret, sang bek tengah bermain dengan konsentrasi bagus, ketangguhan dan fisiknya, tulis media Italia. Tutor Mercato Web mengulas penampilan Djait Jez saat melawan Palermo. Dia tidak terpengaruh provokasi dari penyerang Rosanero yang kerap menyerangnya dengan cara yang keras. Calon pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdong, menolak kontrak baru di NEC Nijmegen. Kelvin Verdong menjalani musim yang gemilang bersama NEC Nijmegen dari 33 pertandingan di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024. Nah, Kelvin Verdong mengemas 2 gol dan 2 assist. Jumlah 2 gol dan 2 assist masuk kategori tinggi, mengingat Kelvin Verdong bisa bermain sebagai fullback kiri dan back tengah. Berkat bantuan Kelvin Verdong, NEC Nijmegen finish ke-6 di Liga 1 Belanda 2023-2024. Finish di posisi 6 membuat NEC Nijmegen akan tampil di babak playoff perebutan satu tempat playoff laga konferensi Eropa 2023-2024. Yang sesuai jadwal, NEC Nijmegen akan bersua Go Ahead Eagles di semifinal playoff pada Kamis 23 Mei 2024. Jika menang, NEC Nijmegen akan tampil di final playoff kontra pemenang laga semifinal lain yang mempertemukan FC Utrecht dan Sparta Rotterdam pada Minggu 26 Mei 2024.
Meski berpeluang tampil di kompetisi antar klub Eropa musim depan, Calvin Verdonk enggan memperpanjang masa baktinya bersama sang klub yang kadaluarsa pada 30 Juni 2025. Menurut laporan media Belanda, The Telegraph, Calvin Verdonk berniat hengkang dari NEC Nijmegen. Jika tidak ada bursa transfer pada musim panas 2024, Calvin Verdonk dapat hengkang di Januari 2025 secara gratis per 1 Juli 2025. Melihat kualitas yang dimiliki saat ini, Calvin Verdonk layak membela 5 klub teratas Liga Belanda. Jika harus keluar dari Belanda, klub-klub Serie B dan Divisi Championship diprediksi bakal menaruh hati kepada pemilik tendangan bebas mematikan itu. Terlepas dari itu, kapan Calvin Verdonk menjalani sumpah warga Indonesia? Berhubung berkas naturalisasinya baru sampai di DPR, pengambilan sumpah kemungkinan baru dilakukan pada akhir Mei atau awal Juni 2024.